Halo semua, perkenalkan nama saya Asr Sitohang dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan Oke, udah mulai. Kembali lagi bersama saya Asr Sitohang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gempa tektonik dan dampak apa saja yang terjadi jika gempa tektonik itu pun terjadi. Sebelum masuk ke materi gempa tektonik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Nah, gempa bumi tersebut pun memiliki 4 bagian yang terdiri dari yang pertama, gempa tektonik, yang kedua, gempa vulkanik, yang ketiga, gempa runtuhan, yang keempat, gempa ledakan. Di sini saya akan membahas apa itu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran lapisan kulit atau lempeng bumi yang berakibat lepasnya energi-energi di zona penunjangan. Nah, gempa bumi tektonik tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, di mana gempa ini memiliki getaran skala yang kecil dan juga memiliki getaran skala yang besar. Nah, skala Richter gempa tektonik pada umumnya kekuatan gempa tektonik lebih dari 4 skala Richter, yang dimana gempa tektonik juga memiliki gelombang gempa yang berbeda. Dan gempa bumi tektonik pun memiliki struktur yang vertikal, maka goncangan dari gempa tektonik pun akan lebih kita rasakan. Lalu karakteristik berikutnya dan juga merupakan penyebab terjadinya gempa bumi tektonik adalah terjadi karena aktivitas-aktivitas lempeng bumi. Gempa tektonik disebabkan karena aktivitas lempeng-lempeng tektonik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gempa tektonik. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antara lempeng yang menyebabkan lempeng lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Aktivitas tektonik merupakan sebab pergerakan lempeng-lempeng benua ataupun samudra. Struktur-struktur geologi yang bergerak secara aktif dihasilkan akibat interaksi antara lempeng. Interaksi lempeng yang menyumbangkan banyak tenaga untuk menjadi getaran yaitu subduksi. Lempeng menyusup ke bawah antara lain lempeng yang lain. Subduksi yaitu gerakan lempeng yang bergerak mendekat. Getaran yang dihasilkan merupakan hasil dari gesekan kedua sisi lempeng yang saling menyusup. Berikutnya, ada jenis-jenis batas lempeng. Batas lempeng adalah daerah yang memiliki aktivitas geologi. Aktivitas geologi antara lain seisme, gunung, gunung api, dan palung laut. Dua lempeng bergerak dan bertemu di sepanjang batas lempeng. Lalu ada 3 jenis lempeng. Yang pertama, ada gerak konvergen. Yang kedua, gerak divergen. Yang ketiga, gerak transform. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dari 3 jenis lempeng tersebut.
Yang pertama ada gerak convergent. Gerak convergent adalah dua lempeng yang saling berdekatan. Akibat perbedaan kepadatan, salah satu lempeng akan tertancap ke bawah dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Lalu yang kedua ada divergent. Pengertian divergent adalah dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya perpecahan pada lithosfer. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut. Lalu yang ketiga ada transform. Transfer adalah pertemuan dua lempeng yang menyebabkan terjadinya gesekan secara menyambung di sepanjang besar fault. Pergeseran ini dapat berupa sentral atau dekstral. Nah, sekian pembahasan saya mengenai proses terjadinya gempa tektonik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Selamat siang.